Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan menghadirkan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Segmen ini akan menghadirkan kisah-kisah seputar pahlawan revolusi. Segmen ketiga kita akan membahas kisah dari Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Beliau lahir di Kebumen pada 28 Agustus 1922. Sebelum tahun 1942, beliau menempuh pendidikan di HIS dan AMS di Semarang. Saat pendudukan Jepang, beliau sempat menempuh pendidikan di Genkoku Gakuin atau Badan Pelatihan Pegawai Negeri di Jakarta. Beliau sempat menjadi pegawai menengah tingkat 3 dan bertugas di Kabupaten Purworejo, namun mengundurkan diri pada 31 Maret 1944. Beliau kemudian memulai karir militer pada masa awal kemerdekaan. Beliau bergabung ke dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang merupakan cikal bakal dari TNI. Beliau kemudian bergabung pada bagian polisi tentara dan saat itu beliau memperoleh pangkat Letnan 2. Kemudian pada bulan Juni 1946, beliau memperoleh kenaikan pangkat menjadi Letnan 1 dan diangkat menjadi Ajudan Jenderal Gatot Subroto. Saat menjadi Ajudan Jenderal Gatot Subroto inilah beliau banyak mempelajari karakter kepemimpinan dari sang jenderal. Selama karir militer, beliau sempat memegang beberapa jabatan, seperti Kepala Staf CPMD Yogyakarta pada tahun 1948 sampai 1949, Komandan Batalion 1 CPM pada tahun 1950, dan Yon 5 CPM 1951, Kepala Staf MBPM di tahun 1954, Pamen di Perbantukan Suat 1 pada tahun 1955 sampai 1956, asisten admil di London di tahun 1956, berpangkat kolonel dan menjabat sebagai Irkehat di tahun 1961 dan beliau memperoleh pangkat brigjen di tahun 1964. Pak Sutoyo sendiri memiliki 3 orang anak dari pernikahan beliau dengan Ibu Sri Ruhyati, yakni Bapak Agus Wijoyo, Ibu Nani Nurrahman, dan Bapak Ari Wicaksono. Kemudian pada tanggal 2 Februari 1955, beliau menikah kembali dengan Raden Ayu Suparmi sebelum beliau sekeluarga berangkat ke London. Terdapat beberapa firasat yang terjadi menjelang kepergian beliau. Firasat pertama ialah perasaan gelisah. Menjelang kepergian Jenderal Sutoyo, beliau sempat mengalami rasa gelisah yang sangat teramat. Mengutip dari buku 7 prajurit TNI gugur 1 Oktober 1965, pada 29 September, Pak Sutoyo terlihat bolak-balik masuk di ruangan kerja beliau. Beliau merasakan panas dan gelisah yang teramat sangat, serta merasa tak enak badan. Mendengar hal tersebut, ajudan beliau, Letda Sutarno, merasa heran dan prihatin. Akhirnya beliau menanyakan, mengapa Pak Sutoyo terlihat gelisah? Pak, ada apa? Mengapa Bapak terlihat gelisah? Ah, tidak apa-apa. Jurus kemudian beliau keluar dari kamar kerjanya dan kembali ke tempat ajudannya. Loh, di sini kok dingin? Sedangkan di kamar saya sangat panas ya. Firasat kedua adalah marahan dengan putrinya. Saat itu hubungan Jenderal Sutoyo dan putri satu-satunya beliau, yakni Ibu Nani Nurrahman, sedang sedikit kurang baik. Penyebabnya adalah sebuah mesin tik yang lupa dirapihkan. Di ruang kerja Pak Sutoyo memang ada sebuah mesin tik, dan saat itu mesin tik tersebut sempat dipakai oleh seseorang namun lupa dirapihkan kembali. Melihat hal tersebut meledaklah amarah Pak Sutoyo. Melalui telepon, beliau memarahi putrinya dan menduga putrinya lah yang memakai mesin tik tersebut. Merasa beliau tidak memakai, Ibu Nani kemudian merasa tidak terima dan protes dengan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, karena beliau memang tidak memakai mesin tik tersebut. Hingga akhirnya Pak Sutoyo memutuskan untuk menjenguk putrinya dalam rangka baikan. Namun Ibu Nani masih sedikit kesal dan hanya berbicara basa-basi saja kala bertemu dengan ayahnya. Firasat terakhir, yakni kalimat, "Sudah ya Nan, Papa pergi dulu."
Beberapa saat sebelum kejadian, pada Kamis 30 September 1965, Ibu Nani pulang ke rumah orang tuanya, dan keinginan untuk bertemu dengan ayahnya sangat kuat. Sambil menunggu ayahnya, Ibu Nani pun tidur siang, dan pada sorenya, beliau bangun dan bertemu dengan ayahnya. Namun pertemuan itu hanyalah pertemuan singkat, karena sang ayah harus pergi ke acara di Istora Senayan yang akan dihadiri oleh Presiden Soekarno. "Sudah ya Nan, Papa pergi dulu." Dan rupanya itulah kalimat terakhir dari ayahanda beliau. Lalu sepeninggal Bapak Sutoyo Siswomiharjo, Ibu Sutoyo kemudian menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak Pak Sutoyo. Kehidupan yang dijalaninya pun sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, beliau menjalankan berbagai usaha seperti penjualan kain-kain batik yang beliau peroleh dari Solo dan Jogja. Ibu Sutoyo sendiri memiliki kemampuan untuk memilah kain mana yang memiliki kualitas yang baik. Lalu beliau juga membuat kue-kue saat hari raya tiba. Ibu Sutoyo sendiri memiliki kegemaran menjahit dan memasak. Beliau juga senang membaca buku-buku ringan dan juga majalah. Baik, sekian pembahasan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast History via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!